Shalom umat pemenang, puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini karena kita boleh ada di hari terakhir di bulan Agustus 2023. Tidak terasa sudah sepanjang bulan Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tuntun berkati kehidupan kita, sekalipun mungkin masih ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, ada doa-doa yang belum terjawab, tetapi tetaplah bersukacita di dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun di dalam doa sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 katakan, bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan kita sebagai pengikut Yesus pasti terwujud saat menghadapi kesusahan. Dan berdirilah teguh dalam keadaan apapun dan tetaplah berdoa. Itu pesan firman Tuhan buat kita untuk mengakhiri di bulan Agustus ini. Jadi kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan hati gembira, dengan sukaria. Karena pengharapan adalah kekuatan kita. Pengharapan itu sama seperti hasrat, keinginan akan sesuatu. Tentu keinginan yang akan sesuatu atau pengharapan yang dimaksudkan di sini adalah keinginan hati berdasarkan firman Tuhan. Artinya kita mengharapkan sesuatu tentu yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu bersukacita dalam pengharapan ini adalah sikap positif dan gembira yang kita ungkapkan atau kita respon ketika kita menantikan sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Jadi harapan kita supaya kita melihat hal-hal yang baik di depan kita atau di kemudian hari, kita menantikan dengan penuh sukacita. Sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, kita bersukacita dalam pengharapan. Dan inilah yang menjadi gaya hidup orang percaya. Sebab ini merupakan sikap optimis dan kepercayaan kita dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi, kita berjalan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dengan apa? Dengan bersukacita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan ini. Meskipun ada tantangan, meskipun ada kesulitan dalam melewati masa atau musim kehidupan, tetapi tetaplah bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan bukan berarti kita mengabaikan kenyataan atau masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah sikap hati kita untuk kita memilih untuk fokus kepada kebaikan atau maksud dari situasi yang kita hadapi ini, di mana kita berfokus bahwa situasi atau hal yang kita sedang alami akan mendatangkan kebaikan atau membuahkan hasil yang kita inginkan untuk tercapai. Pengharapan memang adalah proses sebuah penantian dan sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang. Proses atau penantian dari janji Tuhan digenapi dalam masa kehidupan kita hari-hari ini. Memang terkadang untuk menantikan jawaban atau janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita memang tidaklah mudah. Ada kesulitan, mungkin ada tantangan, ada pergumulan, bahkan mungkin dalam penantian janji-janji Tuhan ada mungkin muncul kesulitan, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, muncul kecemasan dan sebagainya. Karena bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan ini memang tidak mudah. Orang untuk bersukacita ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, dia diberkati, dia boleh memperoleh sesuatu, bersukacita memang mudah. Tetapi orang yang bersukacita dalam pengharapan, bersukacita dalam pengharapan berarti sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita capai. Ini tidak mudah untuk kita bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita dengan sesuatu yang mungkin bagi orang dunia itu adalah halu, sesuatu yang mungkin tidak mungkin, tetapi firman Tuhan mengajar bagi kita untuk tetap bersukacita di dalam
pengharapan, sekalipun memang tidak mudah untuk kita lewati. Mengapa bersukacita di dalam pengharapan? Karena pengharapan di dalam Tuhan pasti. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah sebuah kepastian, sehingga tidak akan mengecewakan. Kalau kita mengharapkan sesuatu kepada dunia atau kepada manusia, kadang-kala tidak pasti, sehingga kita bisa mengecewakan. Mungkin hari ini, atau dia berjanji, dia akan menolong kita, dia akan memberi modal buat kita dan sebagainya. Mungkin dia berjanji tahun depan atau bulan depan dia memberikan pengharapan bagi kita. Namun pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak pasti, sehingga bisa menimbulkan kekecewaan. Kenapa kita menaruh pengharapan kepada Tuhan? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita menaruh harap kepada manusia atau kepada dunia ini, kadang-kala kita akan kecewa dan menjadi sia-sia. Bukankah tidak sedikit orang yang sudah menaruh harap kepada si A, kepada si B, sehingga sudah mungkin berjanji akan menolong, akan memberi modal, sehingga sekian lama kita bersama dengan dia, sekian lama kita menunggu janji dia dan tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kita mungkin merasa, waduh, saya sudah buang waktu, sia-sia saya bersama dengan dia, sia-sia saya menunggu janji dia, sehingga kita kehilangan banyak waktu, kesempatan. Karena apa? Karena kita menaruh harap kepada manusia, tapi taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan adalah sebuah kekekalan, artinya abadi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan sembuhkan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan membuka jalan. Maka janji itu akan abadi, akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan sulit apapun, janji Tuhan atau pengharapan di dalam Tuhan itu adalah abadi. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kepada manusia, pengharapan manusia sekali lagi itu tidak abadi. Mungkin dia sudah berjanji, dia sudah akan menolong, sudah berjanji akan memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi pada berjalannya waktu, mungkin dia mengalami musibah, atau dia mungkin mengalami kebangkrutan usaha dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menepati janjinya. Kenapa? Karena janji manusia itu janji yang tidak abadi, tidak kekal. Karena janji manusia terkadang melihat situasi atau tergantung keadaan. Kalau dia keadaan baik, dia mungkin bisa tolong kita. Tapi kalau dalam keadaan dia tidak baik, dia tidak bisa banyak membantu kita. Karena itu, biarlah kita menaruh harap kepada Tuhan dengan apa? Dengan sukacita. Meskipun pengharapan yang kita harapkan kepada Tuhan harus menunggu waktu, tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan kehilangan harapan, semangat dalam menantikan pengharapan kepada Tuhan. Karena ketika kita kehilangan harapan, kita kehilangan energi, tenaga. Karena harapan itu adalah tenaga kita, energi kita untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai tujuan hidup kita. Sehingga kerugian yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita kehilangan pengharapan, ketika kita kehilangan semangat untuk mencapai tujuan. Karena itu, milikilah pengharapan, milikilah semangat untuk mencapai tujuan hidup kita, untuk mencapai destiny Tuhan dalam hidup kita, bahkan untuk mencapai masa depan kita. Karena itu, tetaplah berharap kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Yuk, umat pemenang, kita berdoa dimanapun sobat pemenang berada, mungkin sedang membutuhkan dukungan doa. Mari kita sepakat berdoa kepada Tuhan, karena doa tidak dibatasi oleh apapun, sekalipun kita ada di tempat berbeda. Mari kita sepakat berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan kami untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan, kami berdoa buat umat pemenang yang mungkin saat ini Tuhan telah kehilangan pengharapan atas hidup mereka, sehingga mereka tidak bersukacita oleh karena mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan orang-orang yang sekian lama bersama dengan mereka, sehingga mereka kehilangan pengharapan. Tuhan, tolong Tuhan pulihkan, kembalikan semangat pengharapan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa juga Tuhan buat umat pemenang Tuhan yang mungkin juga mengalami kehilangan pengharapan, tidak bergairah di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka mengalami penganiayaan, atau mereka mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang mungkin yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, biarlah mereka tetap punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka tetap kuat melewati masa-masa kehidupan, bahwa mereka tetap bersyukur bahwa apapun yang terjadi, semua akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup
tanpa ada maksud atau kebetulan. Tapi biarlah ketika umat pemenang mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang buruk, biarlah mereka tetap bersuka cita, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan mereka mungkin sedang menjalankan usaha, mereka mungkin sedang menjalani kehidupan rumah tangga, bahkan mungkin mengalami hal-hal yang tidak buruk, tidak baik Tuhan, sehingga mereka mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan tidak sedikit kehilangan pengharapan. Doa kami Tuhan, berikan pengharapan, berikan sukacita untuk mereka kembali membangun keluarga yang harmonis, yang bahagia, karena Tuhan tidak menghendaki kehancuran, kekacauan di dalam kehidupan umat Tuhan, tapi Tuhan merindukan keharmonisan, kedamaian masa depan. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat umat pemenang dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mungkin mereka sudah tidak bersemangat Tuhan, putus asa dengan segala keberadaan hidup mereka, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka mungkin oleh karena pergumulan, oleh karena sakit penyakit, mereka juga hilang pengharapan, mereka juga tidak mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan, kami hanya berdoa, Tuhan pulihkan, berikan sukacita buat mereka, dan pulihkan apapun pergumulan mereka, apapun sakit penyakit mereka. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kami hanya berdoa buat umat pemenang Tuhan. Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan mereka. Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah pengharapan, Engkau adalah sukacita bagi setiap umat pemenang dimanapun mereka berada. Dan biarlah Tuhan lewat program doa berkuasa ini akan Tuhan bekerja, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan, sehingga akan satu kebangkitan, ada kegairahan, ada semangat, ada pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan adalah kekuatan kami orang-orang percaya, sehingga dengan kekuatan, dengan pengharapan kepada Tuhan, kami Tuhan boleh dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami dipanggil untuk mencapai tujuan di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami saat mungkin kami sedang jatuh. Tuhan berikan kami semangat untuk kami bangkit. Ada pengharapan bahwa tangan Tuhan tetap kuat menopang kami, sehingga kami mungkin gagal Tuhan, kami yang hancur, kami yang berdosa, yang merasa hidup tidak berarti, Tuhan tolong jamah, Tuhan pulihkan, bahwa hidup di dalam Tuhan selalu ada harapan, ada hari esok yang lebih baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman ini Tuhan akan menjawab setiap persoalan, setiap kelelahan daripada umat pemenang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat pemenang, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan selesaikan. Karena itu kami sepakat berdoa dalam doa berkuasa pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, terpuji namamu. Amin.